Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدين والدنيا والآخرة. معاشر الحاضرين والحاضرات جماعة صلاة فرض الصبح رحمكم الله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan, umur panjang. Kembali kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini insyaallah dengan niat-niat mulia. Yang belum berniat i'tikaf kami ingatkan untuk selalu berniat i'tikaf. Niat menjadi tali silaturahim, mengkaji ilmu agama. Mudah-mudahan dengan demikian, dengan bertambahnya niat di samping sholat berjamaah, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menyambung daripada kajian kita masih di dalam hadis yang berkenaan tentang isbal, yaitu memanjangkan kain atau baju gamis atau celana sampai ke tanah di bawah mata kaki. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ومن جر إزاره بطر lam yanzurillahu ilaihi. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izratul muslim ila nisfi saq. Kainnya, bajunya, celananya orang muslim itu separuh betis antara lutut dan mata kaki, itu namanya betis. Sak dalam bahasa Arab pakai qaf, kalau pakai kaf semen, satu sak semen, sak semen, sak, itu betis bahasa Arab. Jadi separuh itu. Maka kata Rasulullah, "Famakana asfala minal ka'bain," yang berlebih daripada dua mata kaki, bahwa benar, maka jatuhnya dosa, bisa memasukkannya ke dalam neraka. Apa tafsirnya? Wa man jarra izarahu batar. Ditambah oleh beliau, barang siapa yang memanjangkan sampai terseret di bumi, di tanah,
batara, karena dia sombong, lam yanzurillahu ilaihi, maka dia tidak dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap ujung-ujungnya yang dimaksud memanjangkan itu karena dia batara, dia sombong. Kalau sudah sombong tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilatnya, sebabnya ialah karena sombong dengan pakaian. Ada lagi orang yang sombong dengan sunnah pun tidak boleh. Jadi kalau kita memakai pakaian yang memang betul-betul sunnah, maka hati kita perlu dijaga. Jangan merasa aku inilah yang paling sunnah. Ini sama saja jatuhnya. Batal juga jadinya. Jadi bagaimana niatnya? Niatnya ittiba' li Rasulillah. Orang banyak memakai pas di mata kaki atau sedikit di bawah mata kaki. Karena rata-rata orang seperti itu. Aku tidak terbiasa katanya memakai di atas mata kaki. Rasa-rasa janggal dipakai. Aku pakai biasa aja lah, kayak biasa. Sudah kalau kayak biasa, pakai kayak biasa. Karena kalau sudah terbiasa, tidak ada rasa sombong, tidak ada kan. Umum seperti itu sudah. Yang menimbulkan rasa sombong itu malah yang aneh-aneh. Yang ingin ikut sunnah Nabi Muhammad naikkan di atas mata kaki, tapi hati selalu dijaga. Ittiba, aku seperti ini karena memang ittiba ya Rasulullah, ngikut sunnah. Sudah, jangan merasa paling sunnah. Nah, ini yang tidak boleh. Nanti ujung-ujungnya batal juga, sama juga jatuhnya, lam yanzurillahu ilaihi, dia pun tidak dipandang oleh Allah. Jadi ilat sebab musababnya itu harus dipaham di dalam memaham hadis, bukan dari segi tekstualnya saja, tapi dilihat kontekstualnya. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih, sanadnya sahih. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, daripada sahabat Abdullah bin Umar, beliau berkata, marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirkha. Aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mungkin sedang ada di situ, dilewati oleh sahabat Ibnu Umar. Dilihat oleh Rasulullah. Faqala, Rasulullah bersabda melihat sahabat Ibnu Umar ini memakai baju entah apa di sini, izari sarung beliau itu di bawah mata kaki sampai ke tanah. Faqala Rasulullah bersabda, ya Abdullah, irfa' izara. Kata Rasulullah, wahai Abdullah, angkat lagi sarung engkau. Maka kata beliau, farafa'tu, aku angkat. Diangkat oleh beliau sarung. Tsumma qala, Rasulullah menambah. Zid, kata Rasulullah, tambah, angkat lagi. Berarti kurang naik. Maka ditambah oleh sahabat Abdullah bin Umar, diangkat oleh beliau. Famaziltu ataharraha ba'da. Senantiasa aku angkat setelah beliau berkata, angkat lagi, angkat lagi. Angkat terus oleh beliau. Faqala ba'dul qaum, sampai Nabi Muhammad berdiam, tidak menyuruh mengangkat. Maka sebagian sahabat waktu itu berkata, ila aina, waktu itu sampai ke mana kau angkat? Sampai Nabi Muhammad tidak menambah angkat lagi. Sampai di mana waktu itu? Faqala ila al-safi saqai, sampai di tengah-tengah antara lutut dan mata kaki. Jadi di tengah-tengah betis itulah. Ya, kalau sekarang kita anggaplah orang-orang yang memakai pakaian celana naik di atas. Jamaah tabligh sering memakai pakaian seperti itu. Kemudian golongan-golongan minta maaf yang anti tahlil pun seperti itu. Tapi ingat-ingat,
Jangan sampai merasa paling sunnah. Justru itu malah membuat dia yang batarah, dia yang sombong. Jadi betul-betul dididik memakai pakaian sunnah. Pakai gamis sama juga. Jangan merasa pakaian gamis akulah yang paling sunnah, tapi betul-betul ittiba' Rasulullah. Ini harus dicampur 3 macam ilmu. Ilmu tauhidnya harus masuk, ilmu fikihnya masuk, ilmu tasawufnya masuk. Kalau satu ilmu saja pasti tergelincir. Ilmu tauhidnya bagaimana? Kalau masuk pada tauhid sifat, aku tidak bisa masang baju, aku tidak bisa apa-apa, tidak bisa berpuasa apa-apa, aku dipakai baju ini pun urusan Allah juga. Allah yang mengizinkan, aku tidak ada nilai apa-apa. Aku bisa masang berpuasa ini Allah meminjamkan kekuatan. Sudah berarti tidak ada tugas kita. Kalau sudah merasa tidak bisa apa-apa, apa yang disombongkan? Seluruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memandang sesuatu, yang dipandang sesuatu, dia memandang bukan dia merasa dia memandang, tapi dia memandang karena dia diizinkan oleh Allah memandang sesuatu itu. Karena Allah mempunyai sifat sama. Memandang bukan dengan mata, karena mata kita ini bukan bisa memandang kalau Allah tidak mengizinkan. Berapa banyak orang yang mempunyai mata, tapi matanya tidak bisa memandang karena dia buta. Jadi memandang bukan sebab dengan mata. Mendengar pun bukan dengan telinga, tapi Allah memberi izin kita bisa mendengar. Berarti bukan kita yang mendengar itu, tapi Allah memberikan izin kepada kita sehingga kita bisa mendengar. Berapa banyak orang yang mempunyai telinga tapi tidak mendengar. Berarti telinga bukanlah untuk mendengar. Itu hanya alat saja. Contohnya si mayit. Mata dia punya, telinga dia punya, lambung dia punya, hati dia punya, jantung dia punya. Tapi Allah mengambil ruh daripadanya. Seluruhnya tidak berfungsi. Tidak ada berfungsi. Pukullah mayit, tidak bisa membalas dia. Si pemandi mayit sekasar-kasarnya memandikan, diam saja dia. Kenapa? Karena tidak berfungsi lagi. Sekalipun punya tangan, sekalipun punya kaki, karena seluruhnya itu ketika dia berfungsi hanya dipinjamkan oleh Allah kekuatan. Berarti bukan kekuatannya. Ketika dia berjalan, dia merasa ini bukan saya, tapi Allah yang mau membuat saya berjalan. Ketika dia melangkah, ketika dia memandang, ini pandangan Allah sebenarnya. Ini namanya tauhid. Belajar yang seperti itu dilatih namanya. Tapi kalau tidak ada yang seperti itu bisa sampai ujub, sampai sombong. Ketika beramal, dia merasa dia yang beramal. Nah, ini namanya ujub. Ketika beramal, dia ingin dilihat oleh orang lain. Namanya riya. Ketika baca Quran, ingin didengarkan oleh orang lain. Namanya sum'ah. Tapi kalau dia merasa aku bisa baca Quran, ini bukan aku juga. Kekuasaan datang daripada Allah. Aku hanya sekedar manzar, hanya sekedar titipan bayangan saja, tidak ada apa-apanya. Maka hilanglah rasa sombongnya, karena tidak ada apa-apa. Kecuali seluruhnya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya gabungan antara beberapa macam ilmu sehingga terhindar daripada penyakit-penyakit hati tadi. Jadi sunnahnya memang di atas lutut, di atas lutut, di atas mata kaki, antara lutut dan mata kaki yang di tengah. Ketika kita melihat orang yang sunnah seperti itu, jangan dicaci juga. Jangan sombong. Berarti kita juga yang salah. Ini berarti kita kena penyakit suudzon. Belum tentu dia sombong. Jangan-jangan memang sunnah, dia ikut sunnah. Jadi didik hati masing-masing.
Hadis terakhir tentang apa namanya isbal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jarra saubahu khuyala. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyeret bajunya khuyala karena kesombongan, lam yanzurillah ilaih, Allah tidak akan memandang dengan pandangan rahmat kepadanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Faqala Ummu Salamah, ini perempuan lagi nanya, berkata Ummu Salamah, fa kaifa tasna'un nisa bi zuyulihinna, lalu bagaimana kalau perempuan? Ini laki-laki kan di atas mata kaki, di tengah-tengah antara mata kaki dan lutut. Bagaimana ya Rasulullah kalau perempuan? Bizuyulihinna, bagaimana mereka memperbuat ujung pakaiannya? Qala Rasulullah bersabda, yurkhina shibran, turunkan lagi ke bawah daripada setengah lutut, di tengah betis tadi. Yurkhina shibran, turunkan ke bawah. Qala, berkata Ummu Salamah, idzan tankashifu aqdamuhunna, kalau hanya sekedar sejengkal ya Rasulullah, masih kelihatan telapak kakinya. Betul itu kan, sejengkal ya. Ini mata kaki di sini berarti rata-rata kita pakai. Masih kelihatan ya Rasulullah mata kaki mereka. Qala fayurkhina zira'an la yazidna. Kata Rasulullah, tambah sehasta. Kita coba sehasta, pas di bawah hilang telapak kaki. Jadi kalau perempuan, pakailah pakaian seperti itu. Artinya ujung roknya, ujung bajunya kenakanlah sampai ke tanah sedikit. Jadi habis betul mata kaki, tidak mata kaki, telapak kaki betul-betul hilang. Jangan melebihi daripada itu, kecuali hanya sesekali. Kapan itu? Ya, pengantin pun tidak berjalan juga dia. Dia diam di situ. Malah dia berjalan diangkatkan. Jadi apa bagusnya kalau diangkat? Seharusnya biarkan sampai itu bayar sebayar-bayarnya. Itu kan tuh memang tujuannya kan memanjangkan sampai 1 meter dari kaki untuk supaya berjalan terseret kan. Tapi ternyata kita lihat tidak mau juga yang punya pakaian pas pengantin berjalan diangkatnya pakaian. Tidak mau juga, mungkin hancur pakaian. Itu pengantin itu sesekali karena modelnya seperti itu sudah. Tiap tahun, tiap zaman model pakaian pengantin ini aneh-aneh, beda-beda. Dandanan pun sama. Lihatlah dandanan orang-orang tua yang sekarang sudah tua. Buka lagi gambarnya dulu waktu pengantin. Bayangkan dengan dandanan pengantin sekarang. Itu kadang ketawa sendiri dia. Waduh, jelek betul dulu orang mendandan. Kayak patung. Kadang-kadang lipstiknya merah semerah-merahnya. Orang sekarang natural kita lihat. Dianggap berdandan, tidak juga berdandan. Disebut tidak berdandan, pasti berdandan. Cuman tidak apa, tidak kontras lah. Kalau lipstiknya sekedar, kalau dulu kita lihat cari foto orang tua mana mah, kita lihat aduh jauh dengan orang sekarang. Jangankan dengan orang yang sekarang, foto kita sekarang kadang parah, berarti orang dulu mendandan. Bagus orang sekarang mendandan. Orang sekarang belajarnya lebih mantap. Bisa apa namanya? Bisa bertampah tuh apa namanya? Bisa mesan. Mau mesan model apa? Model Korea bisa dibuat. Model Arab bisa dibuat. Jadi orang-orang mancung kelihatan mancung sedikit hidungnya itu. Model dandanan orang Arab. Ada dandanan orang Korea. Yang kurang sipit matanya disipitkan lagi. Ini orang sekarang. Rupanya belajarnya itu pun mahal juga. Bukan sembarangan. Makanya mahal juga ketika berdandan itu. Tapi kalau sudah berdandan, yang jadi pengantin
ingat-ingat sholat. Nah, ini kadang-kadang susahnya lah jadi pengantin, masuk waktu zuhur, sholat tidak jadi. Kenapa? Ah, ini susah. Sholat dan dandan dihapus. Kenapa? Pasti wudhu tidak masuk. Karena banyak aneh-aneh di dalam ini apa namanya? Kadang-kadang yang lengket-lengket itu apa? Matanya lengket, ada lemnya ini lengket. Kalau dihapus malah dimarah. Karena setelah zuhur sanding lagi itu. Nah ini dilema modelnya. Nah, yang model-model seperti ini adalah carilah fatwa-fatwa yang nyentrik sedikit. Ada ulama mengatakan kalau yang model seperti itu yang jarang-jarang sekali dilakukan boleh dijamak ke asar. Nah itu caranya. Ini khusus perempuan. Kalau laki-laki ya, laki-laki pengantin dia dan dia. Kita rasakan jadi pengantin satu kali cuma. Dan itu apa? Dikasih lipstik sedikit. Waduh kata saya kenapa pakai lipstik? Supaya jangan pucat katanya. Yang lain tidak ada kan? Tidak ada. Lipstik sedikit. Ya sudah, masuk waktu zuhur kita hapuslah semuanya tadi. Hapus sholat. Kalau istri tidak mungkin dihapus. Yang pertama dandan lagi 1 jam. Yang kedua dimarah oleh tukang dandan. Yang ketiga dimarah oleh keluarga. Kenapa dihapus kata keluarga? Seperti itu. Nah jadi caranya jangan tidak sholat, dijamak ke asar. Ya Allah, aku niat menjamak sholat zuhur dikerjakan di waktu asar. Namanya jamak takhir. Ini boleh sesekali karena jarang orang jadi pengantin. Kecuali janda kawin lagi dengan anak bujang. Kata yang bujang tuh mau bersanding, sanding lagi. Sebulan mati anak bujang tadi, habis iddah kawin lagi. Kata yang bujang lagi, aku mau bersanding, sanding lagi. Nah ini yang banyak bersandingnya. Awal mati laki. Kawin setengah tahun mati lagi lakinya. Ini jangan dikawini perempuan seperti ini. Sial namanya. Ada yang kawin laki yang ketiga sudah, laki pertama meninggal, dapat anak 1, kawin, dapat 3 bulan mati lagi lakinya. Ini kawin lagi dia, tidak lama cerai. Yang keempat mau kawin, kita bilang pikir-pikir, memang perempuan jandanya cantik masih, karena itulah dikawini terus. Tapi kenapa laki ini mati terus? Tidak mati cerai, tidak mati cerai. Tapi karena ingin juga, ayalah kawin juga dia. Setelah kawin 1 bulan sakit sampai sekarang. Akhirnya diam-diam. Jangan-jangan ada apa-apa nih istri. Kan seuzon kan. Tapi untung belum mati ini. Berobat. Wah sudah berobat sampai sekali suntik 800.000 tuh ada obatnya. Datang ke dokter Yasin. Kata dokter Yasin mau suntik yang harga berapa? 300.000 ada, 800.000 ada, 1.200.000 ada. Yang suntik yang mana? Ini kayaknya mah nih kata dokter Yasin. Aku ambil yang di tengah lah katanya. Suntik sekali suntik 800.000. Dia tanya, berarti tidak sakit? Masihlah sakit katanya. Sampai sekarang masih sakit. Datang ke tempat tradisional, disebut orang tradisional pura namanya. Carilah yang namanya pisang menggala. Diobati, tanya sembuh tidak juga sembuh. Akhirnya dia diam-diam suuzon juga dengan istrinya. Ini gara-gara kawin dengan banyak suami nih. Jadi karena jarang-jarang menikah itu boleh dilema jadinya. Jangan tidak sholat malah. Yang perempuan nih, kadang-kadang apa tujuan menikah? Untuk mendapatkan anak yang bagaimana? Anak yang soleh-solehah. Tapi pas menikah bermaksiat kepada Allah. Apa maksiatnya? Tidak sholat. Ini kata Allah seakan-akan kau ingin punya anak.
anak yang baik, anak yang salihah, tapi kau tidak sholat. Bagaimana kisahnya? Kan susah seperti itu. Jadi syaratnya jamak ini khusus yang perempuan, karena perempuan itu tidak mungkin didandan dua kali, sekali dandan satu jam lebih kadang-kadang. Kalau laki-laki jangan memakai pendapat itu, sholat yang laki-laki. Bermustihbabi tarki tarafu fil libas tawadhu'an. Tentang sunnah meninggalkan pakaian mewah di dalam pakaian, meninggalkan berpakaian mewah di dalam berpakaian tawadhu'an karena sebab rendah diri. Indah tidak mesti mewah. Pakaian itu sederhana itu sudah indah. Jadi yang dimaksud di sini mewah. Kalau indah itu sederhana. Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang dengan yang indah-indah. Dan indah itu tidak mesti harus istimewa. Kadang-kadang kesederhanaan itu indah. Yang penting bersih, itu disenangi oleh Allah. Maka kata Syekh Nawawi, berindah-indah fil markab, di dalam kendaraan. Kendaraan yang bagus, baik, itu bukan kesombongan. Wa fil maskan, di dalam rumah pun bukan kesombongan, rumahnya diperbagusi. Sederhana itu bagus sudah. Taman nas sebagaimana orang biasanya di tembilahan rumah seperti apa sudah itu hitung bagus di tembilahan dibuat seperti itu bagus. Apalagi malbas pakaian. Nah, pakaian pun yang bagus-bagus itu indah. Cuman jangan sampai mewah tapi sombong. Tinggalkan yang mewah karena tawadhu. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu. Daripada Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Man tarakal libasa tawadhu'an lillah." Barang siapa yang meninggalkan pakaian yang bermewah-mewah karena rendah diri kepada Allah, tidak mau bermewah-mewah, santai saja pakaiannya, yang penting bersih, kelihatan bagus. Wa huwa yaqdiru alaih, padahal dia mampu membeli yang mewah. Da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq, maka nanti di hari kiamat Allah panggil dia di hadapan para makhluk, hatta yukhayyirahu min ayyi qulalil iman sya'a yalbasuha. Allah panggil, Allah berikan pilihan. Kata Allah, ayo pilih pakaian surga, pakaian iman yang mana yang engkau mau untuk memakainya. Dan namanya hiasan iman, pakaian hiasan surga. Terserah, diberikan pakaian surga, terserah. Tidak diberikan oleh Allah kecuali dia yang memilih aja. Yang mana pilih, pakai yang mana, yang ini ada, ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. Kita disuruh memilih. Kita yang milih baru dipakaikan kepada kita. Ini kekhususan orang yang meninggalkan pakaian yang terlampau mewah. Dia memakai pakaian sederhana karena dia hanya sekedar rendah diri. Padahal mampu dia memakai pakaian mewah, tapi tidak mau memakai pakaian mewah tadi karena tawadhu'an lillah, rendah diri kepada Allah. Kurang nyaman, tidak enak merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di akhirat akan mendapatkan keutamaan demikian. Orang di antara sekalian orang banyak yang umpama masuk surga sudah pakaikan pakaian pilihan Allah. Allah memilih ketika masuk surga berpakaian. Tapi ini orang khusus dipilih. Allah yang memilih dia untuk memilih pakaiannya. Nanti dia yang memilih pakaiannya, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Bab istihbabi tawassut fil libas, bab sunnah sederhana di dalam pakaian. An Amr bin Shu'aib bin Abi an Jaddi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ayyara atharu ni'matihi 'ala 'abdi.
Kata Rasulullah, Allah itu senang melihat bekas kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi kalau memakai pakaian jangan terlampau mewah, jangan pula terlampau parah. Sederhana. Ini aku tinggalkanlah pakaian mewah. Kemudian pakaian bertambah-tambah pakaiannya. Sahabat Umar kan bertambah. Dulu memang keadaannya seperti itu. Biasa memakai pakaian tambalan waktu itu. Kalau sekarang sederhanalah pakaian, jangan terlampau ke bawah. Orang memakai pakaian terlampau zuhud pun jangan juga. Memakai pakaian mewah pun jangan juga. Memakai pakaian sederhana. Allah itu senang ketika Allah berikan nikmat, kemudian nikmat yang Allah berikan tadi terlihat kita gunakan. Allah berikan harta, duit ada, yang kita pakai songkok kuning sudah. Nah, ini parahnya. Kata Allah, kasih duit, sudah kuberikan rezeki, belilah pakaian bagus sedikit. Jangan songkok kuning sudah songkok. Hitam itu kalau udah kuning itu bisa 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tidak diganti-ganti. Berapalah harga songkok 50.000 cuma. Paling mahal 75.000. Atlas ada gitu. 75.000 duit ada. Di dompet banyak duit, diberikan keluasan rezeki oleh Allah. Maka tampakkan nikmat yang Allah berikan tadi, lihatkan untuk beramal ibadah kepada Allah. Ya, jadi pakai pakaian yang sederhana, jangan terlampau mewah. Pakai itu aja pakaian ke masjid. Kata kawan, berganti apa tidak? Bertapas apa tidak? Tapaslah katanya tadi, pakai lagi. Aku senangnya itu katanya. Ini susahnya nih. Cari pakaian, kenapa senang itu? Lembut bahannya. Ya sudah, cari di pasar yang selembut itu. Kan tidak susah. Nah ini tidak, itu aja. Songkok itu yang dipakai. Adalah kuning. Dan memang kita lihat orang seperti itu. Bang, kenapa pakai songkok kuning itu? Ada tidak songkok lain di rumah? Ada. Nah, kan ada sebenarnya. Ada katanya. Lalu kenapa pakai yang itu? Nyaman. Nah, inilah susahnya nyaman. Rasa-rasa nyaman di kepala. Kalau songkok kuning itu songkok Bugis, memang songkok apa namanya itu? Recak-recak. Itu memang motifnya kuning. Ini memang asalnya hitam menjadi kuning. Ini namanya kotor sudah. Songkok hitam menjadi kuning. Itu namanya orang yang malas berindah-indah. Allah tuh indah. Pakailah yang indah-indah sedikit. Tampakkan kenikmatan yang Allah berikan. Sama lah kita memberikan permen kepada anak kecil. Berikan duit lah. Dek, sini deh. Ada duit 5.000. Ini duit. Oleh si anak tadi diambilnya, wah, dicium-ciumnya. Langsung dia pergi ke kawannya. Teriak-teriak, dapat duit, dapat duit. Dia seperti itu, kita senang. Kita yang memberikan itu senang. Kenapa? Dihargai pemberian kita. Dibanding, dek, ini duit. Makasih. Dia namanya. Ini kurang mantap kita memberikan. Nah, sama seperti itulah juga Allah. Ketika Allah berikan rezeki kepada kita, kemudian kita menghargai dengan senang tadi. Diberikan sesuatu yang baik karena diluaskan rezeki tadi. Dibanding Allah berikan rezeki, disimpan aja duit tadi. Tidak digunakan apa-apa. Sepeda motor rusak, duitnya ada. Jangan itulah diperbaiki, nanti seminggu rusak lagi. Beli yang bagus sekalian. Kayak tidak ada dia liar kebilahan. Banyak dia liar kebilahan. Ada duitnya, belikan sesuatu, beli handmade, PCE. Tapi gunakan ke masjid, jangan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Itu maksudnya tadi. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم صل على سيدنا محمد وأسره الظالمين الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأسره الظالمين الظالمين. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى